Sobat IKN, wah siapa sangka kalau transformasi Ibu Kota Nusantara tidak hanya bicara soal jalan, gedung, dan teknologi canggih. Ternyata pondasi utamanya justru ada di ruang-ruang kelas, di tangan para guru, dan di semangat anak-anak yang sedang belajar. Nah, baru-baru ini Otorita Ibu Kota Nusantara bareng Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta program inovasi hasil kemitraan Indonesia dan Australia menggelar gelar karya peningkatan mutu pendidikan di kantor OIKN. Kegiatannya, wah seru dan penuh inspirasi. Dari metode pembelajaran, partisipatif, pelatihan guru, sampai keterlibatan orang tua. Semuanya ditampilkan lewat karya nyata dari PAUD dan SD yang ikut program ini. Begitu nyata, begitu berdampak. Menariknya, OIKN gak cuma membangun sekolah baru di kawasan inti pusat pemerintahan loh sob, tapi juga meningkatkan kualitas 355 sekolah yang sudah ada di wilayah IKN. Jadi, semua masyarakat baik yang sudah lama tinggal maupun yang baru pindah dapat merasakan manfaat transformasi pendidikan ini. Kita tidak hanya membangun fisik saja, apalagi tidak hanya di KIPP saja, tapi kita juga harus memperhatikan kawasan lainnya, di sekitarnya. Kami juga akan segera merenovasi, menata ulang Kecamatan Sepaku. Ya, sebentar lagi ini sudah lelang, sudah tinggal penetapan pemenang dan yang dikerjakan untuk fisiknya. Ya, kemudian yang non fisiknya ini salah satunya, yaitu pemberdayaan atau meningkatkan mutu pendidikan di kawasan mitra IKN. Ada 132 sekolah yang ditingkatkan literasi, kemudian nanti numerasinya dan karakter anak didiknya. Dari 2023 kemarin, program peningkatan kompetensi guru PAUD sudah jalan. Caranya lewat pendekatan rekan sejawat yang saling berbagi praktik baik dan refleksi antar sesama guru. Evaluasinya pun positif loh. Dalam waktu 1 semester aja, tingkat kemampuan membaca siswa naik dari 52,4% ke 71%. Wah, signifikan banget ya. Masuk tahun 2024, program ini diperluas ke 122 sekolah dasar di IKN. Ada pelatihan guru, penyediaan buku, dan 8 SD dijadikan sekolah percontohan. Keren ya. Kemampuan literasi, numerasi, dan penanaman nilai-nilai dasar karakter itu merupakan bagian penting dalam kita membangun kualitas pendidikan di tanah air kita. Kita ketahui bahwa semua ilmu itu tidak dapat dilepaskan dari kemampuan dasar membaca, menulis, dan kemampuan berhitung. Kemudian nilai-nilai karakter utama itu kami tanamkan dari awal dengan pendekatan joyful learning atau pembelajaran yang menyenangkan melalui penciptaan lagu-lagu dan berbagai macam alat peraga edukatif, yang dengan itu anak-anak semakin belajar dengan penuh keceriaan dan juga semakin tertarik untuk memiliki semangat mempelajari berbagai ilmu yang mereka peroleh dari pendidikan dasar. Wakil Dubes Australia untuk Indonesia, Gita Kamat, juga menyampaikan haru dan kebanggaannya. Hubungan antara Australia dan Indonesia sangat erat ya, semakin lama semakin kuat, khususnya hubungan antar orang dan hubungan di bidang pendidikan. Contohnya, baik Bapak Menteri maupun Ibu Hetifah ada alumni Universitas Australia, yaitu Universitas Flinders ya, dan kami di Kedubes Australia sangat bangga akan beliau kedua. Dan juga anak perempuan dapat rezeki sedang belajar di Universitas Macquarie di Sydney ya. Dan pendidikan sangat penting antara Australia dan Indonesia melalui program inovasi yang merupakan kemitraan antara pemerintah Australia dan pemerintah Indonesia, dan juga dengan OIKN dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan kami sangat bangga bisa berkontribusi untuk meningkatkan
mutu pendidikan dasar dan PAUD di Indonesia, tapi khususnya di 8 sekolah di kawasan penyangga IKN, dan semoga hasilnya yang luar biasa bisa menjadi percontohan bagi puluhan sekolah lain di kawasan penyangga OIKN. Dan dukungan juga datang dari DPR Republik Indonesia. Ketua Komisi 10 Bu Hetifah Saifuddin menyebut bahwa langkah ini adalah lompatan penting menuju masa depan pendidikan nasional yang adil dan merata. Hari ini saya sangat bahagia dan saya merasa yakin bahwa membangun sesuatu terutama yang sifatnya inovatif dan terobosan, apalagi ini programnya namanya inovasi, itu membutuhkan kolaborasi. Karena pemerintah yang mungkin sifatnya teknokratik ada kecenderungan untuk mengulang-ulang sesuatu. Tapi saya sangat yakin dengan agenda pada hari ini bahwa Pak Muti dan jajaran akan mengadopsi sesuatu yang inovatif tanpa ragu-ragu. Dan saya tentu saja sebagai DPR yang merupakan mitra dari Kementerian Dikdasmen ini akan mendukung penuh jika ada upaya-upaya beliau untuk menyempurnakan yang belum sempurna, mengadakan yang belum ada, dan mungkin tadi melakukan perubahan atas sesuatu yang kita anggap belum tepat atau tidak tepat di era saat ini. Sebagai penutup, digelar pameran dan talkshow pendidikan. Wah, bukan cuma panggung apresiasi, tapi juga ruang inspirasi. Di situ terlihat jelas pendidikan di IKN bukan cuma soal hari ini, tapi soal menyiapkan generasi untuk dunia yang terus berubah. Jadi sob, kalau kamu masih mengira IKN cuma soal bangunan megah dan smart city, wah, kamu harus lihat bagaimana pendidikan di sini dibangun penuh semangat dan kolaborasi. Karena di IKN pendidikan adalah awal dari segalanya. Oh iya sob, seluruh dokumentasi yang ditayangkan bersumber dari Humas OIKN. Jangan lupa follow dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan IKN update selanjutnya. Sampai jumpa sob!